Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulul Khalbiatul Fitri dan rekan saya Nisaul Khairah. Di sini yang pertama adalah latar belakang teori belajar humanistik. Belajar adalah suatu hak dan kewajiban bagi setiap individu. Pendidikan yang kita butuhkan bukan hanya pada mata pelajaran sekolah saja, tetapi kita juga butuh pendidikan moral. Di sini, belajar adalah salah satu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif dari berbagai materi yang kita pelajari. Salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan teori belajar humanistik, yaitu sebuah materi yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuan sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Selanjutnya, pengertian teori belajar humanistik menurut Arthur Combs. Arthur Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Guru tidak boleh memaksa sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Selanjutnya, menurut Carl Rogers, belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang membeli pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa karakteristik teori belajar humanistik. Memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Perspektif itu sendiri adalah cara sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Perspektif juga meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu, sebagai individu sangat penting untuk mengenali dirinya sebaik mungkin untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup di masa depan. Selanjutnya, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Self-control memiliki makna yaitu mengontrol diri, sehingga self-control merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju ke tindakan yang positif. Maka, apabila seorang individu tidak memiliki self-control yang baik dalam dirinya, mungkin dia akan cenderung sulit dalam mengendalikan berbagai situasi, sulit mengendalikan berbagai emosi, baik yang ada pada dirinya maupun orang lain. Kemudian, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif. Fungsi afektif itu sendiri pada media dapat dilihat dari tingkat kesenangan siswa ketika mempelajari pada suatu materi. Media pembelajaran yang dilengkapi dengan gambar yang menarik tentu akan menambah minat siswa dalam mempelajari suatu materi. Gambar yang menarik akan membuat siswa ingin mengetahui lebih rinci mengenai penjelasan yang terdapat di dalam gambar tersebut.
Fungsi kognitif. Fungsi kognitif pada media dilihat dari penggunaan suatu media yang tepat dengan melampirkan gambar yang baik dan jelas. Di sini akan memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami informasi atau materi yang disampaikan. Selanjutnya, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Self-image itu sendiri adalah pandangan pribadi yang dimiliki tentang diri sendiri seperti cantik, cerdas, jelek, berbakat, baik hati, atau egois. Karakteristik tersebut kemudian membantu eksperimentasi kolektif dari kelebihan dan kelemahan seperti yang dilihat oleh diri sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa kelebihan teori belajar humanistik. 1. Penekanan ada pada pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap setiap individu. 2. Menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. 3. Membuat seorang individu memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menumbuhkan kreativitas individu atau seseorang. 5. Mengubah sikap dan pola pikir individu. 6. Semakin lama waktu yang dilalui, seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Selanjutnya, kekurangan teori belajar humanistik. 1. Proses belajar bisa saja mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. 2. Memunculkan sikap individualisme. 3. Peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. 4. Memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika individu tersebut memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya. 5. Tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis. 6. Guru harus jadikan terus-menerus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya. Selanjutnya, prinsip. 1. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. 2. Belajar akan terasa sangat bermanfaat jika relevansi dengan maksud tertentu. 3. Proses belajar dapat mengubah persepsi seseorang akan dirinya. 4. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. 5. Setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. 6. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, manfaat. Manfaat di sini adalah 1. Mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. 2. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. 3. Menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. 4. Meningkatkan keinginan belajar. Selanjutnya, tujuan. Di dalam teori humanistik ini berarti memanusiakan manusia. Hal ini akan memudahkan individu atau seseorang dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru pintar harus mampu menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian siswa, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. 1. Guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal. 2. Peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. 3.
ketiga, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat pengalaman belajar yang berkurang. 4. Guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Itulah video pembelajaran tentang teori belajar humanistik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.